Oke. Jadi 5%, ya. Jadi kalau ada 10 orang yang dicek, kalau 30% berarti kan ada 3 gitu kan. 3 dari 7 orang yang dites itu. Hmm. Artinya ada, kenapa standarnya 5%? Itu kenapa, Mut? Kenapa standarnya 5% gitu? Standar 5% itu kan sama dengan kalau bagus kontrol testingnya udah cukup gitu istilahnya. Itu gimana maksudnya? Kurang bisa dimengerti sama teman-teman. Kira-kira kenapa 5% sih aku kurang tahu sih kenapa. Cuman maksudnya bahwa terkontrol gitu. Jadi mereka mengambil populasi yang cukup untuk mendapatkan orang-orang yang sakit. Kalau misalnya 5% itu kan berarti dari 100 orang yang dites, 5 orang positif COVID. Itu artinya mereka bisa ngedeteksi OTG gitu. Karena OTG aja kan berarti itu adalah orang-orang yang tidak memiliki gejala. Yang bakalan cuman diketahuin kalau misalnya dari tes PCR gitu. Jadi kelihatannya sehat, tapi PCR-nya sebenarnya positif. Nah, dengan positivity rate 5% itu artinya juga angka tersebut angka yang ideal untuk mengidentifikasi OTG. Kalau OTG sudah teridentifikasi, artinya possible bahwa untuk kita menanggulangi wabah. Jadi semakin kecil positivity rate itu adalah semakin baik kan, semakin terkontrol. Yes, dan di negara-negara yang udah bisa menanggulangi wabah kayak New Zealand gitu, positivity rate di bawah 1%. Jadi Malaysia 1% dan mungkin 0 gitu. Malaysia 1,4% kalau nggak salah. Ya. Apanya? Positivity rate. Oh, ada. Sangat bagus sih. Sebentar. Semua ada. Semua Kemarin ada. aku juga habis kebetulan ini kebetulan sahabat aku orang Malaysia kan. Nah, itu dia juga udah mulai cerita gimana kehidupan udah mulai balik di sana dan ya beda jauh lah sama di sini pokoknya. Iya. Malaysia ini tiap 1 juta orang sudah ngetes 19.000 people. Dan positif rate-nya sangat bagus sekali. Iya, positif rate 1,3. Kita 12. Iya. Kita positif. Bukan bisa, gitu, kita bisa 20%. Yes. Bukan gitu maksudnya. Oke. Kita nggak ada satupun yang unggul dari Malaysia ya, kalau kita misalkan. Iya. Ada nih, kalau case-nya unggul. Total cases-nya unggul. Iya, unggul dalam arti unggul dalam kehancuran. Oh, yang baik. Jadi tergantung sih, orang lihat kita lebih bagus dari Malaysia, semuanya lebih bagus apanya, Bapak. Ini kita lipat berkali-kali. Jauh sih. Bahkan jumlah orang yang dites dalam waktu yang sama pun mereka udah berlipatnya kita loh. Ini memalukan sih. Padahal populasinya. Even kalau kita karena mereka memang dunia risetnya jauh sih Mas dibanding kita. Budaya beda ya? Iya, budayanya beda, budaya risetnya beda. Aku yakin juga penelitiannya jauh lebih banyak. Iya, populasinya ini ya. Mereka udah punya pabrik yang bikin kit real time PCR. Jadi bisa produksi sendiri ya. Kalau kita kan mereka bisa katanya bisa produksi sendiri terus seremoni. Ya udah. Oke, next. Aku mau tanya nih. Si pemerintah kan bangganya recovery-nya kita 36%. Nah, recovery-nya Malaysia kan 85%. Itu artinya apa? Apakah dokternya lebih hebat, kita lebih hebat, atau rakyatnya lebih patuh atau apa? Kalau aku sih rasanya recover rate itu artinya kita itu 36% berarti masih di awal-awal wabah, Mas. Kalau recover rate 5%, itu akhirnya mereka dalam kurva wabah itu mereka udah di hampir akhir nih gitu. Berarti karena semua orang udah hampir sembuh gitu. Kalau kita masih di awal climbing sampai ke peak yang nggak tahu kapan itu gitu. Jadi semakin tinggi itu sama dengan semakin wabahnya semakin selesai. 2 itu adalah cerminan dari kapasitas kesehatan juga gitu. Karena kapasitas sistem kesehatan adalah ini kan seiring dengan banyaknya sembuh kan. Iya nggak sih? Dengan kalau ditarik tidak langsung itu seperti itu. Kalau death case-nya tinggi dan recovery rate-nya nggak tinggi, itu sama dengan masih struggle banget nih. Berarti orang tuh masuk ke rumah sakit keluar dari rumah sakit gitu sebenarnya. Masih repot di rumah sakit. Atau keluar tapi nggak didata. Oke. Jadi pokoknya
Oke, Iya. Next. kembali ke laptop yang ini. Lanjut. Yes, lanjut aja. Terus kita yang ketiga ini ya, ke kolom ketiga yang paling kanan adalah decrease in the number of confirmed case and at least 3 weeks. Jadi nggak ada. Probable gitu. case. No. At Lo least semua ya kecuali Jogja ya. Iya, at least 3 minggu itu ada penurunan kematian gitu. Ini nggak ada semuanya. Oke, kecuali Jogja. Nanti kita bakal beralih ke kenapa Jogja kayak gitu. Terus next. Iya, nanti Mutiara khusus membahas tentang Jogja, soalnya sangat berpengalaman. sorry. Ya, kriteria satu Asterix kita ada yang mau dibaca? ya. Nggak ada ya. Ini per daerah mungkin nggak di-skip aja kali ya. Iya, ya. Ini Jakarta, udah sering lihat lah Jakarta ya. Ini Jakarta, Sentral mirip-mirip semua kan ininya grafiknya. Jakarta, mirip-mirip semua enggak? Kecuali Jogja. Mau bahas nanti dulu Jogja yang terakhir sekarang. Nah, terus ini nih. Ini apa sih? 2. Pandemic talk sama Jogja. 2. Oke. Kriteria 2. Oke. Kriteria 2. Kurang dari 5% sampel. Positif. Jadi positif rate. Tadi kita udah ngomongin itu sih. Jadi yang kriteria 2 itu positif rate-nya kurang dari 5%. Standarnya itu ya. Tadi udah rada ini ya, udah rada bahas. Dari 6 mendului. Dari grafik ini kita bisa cek, grafiknya bagus banget. Dari 6 provinsi, positif rate-nya itu di atas 5 semua. Yang bundar merah ini ya. Wah, luar biasa. Dan ada yang melompat tinggi sekali. Baseline-nya 5% ya? Iya, baseline-nya 5%, tapi ada yang lompat tinggi banget tuh. Di Jatim ya. Jawa Timur 30,9. Wow. Dan yang ada yang lompat lagi dari ini kan, anomali data istilahnya. Kalau distribusi kan kalau normal kan kira-kira semua trennya sama. Jadi kalau yang merah ini kita bisa lihat East Java atau Jawa Timur ini tinggi banget. Tapi kalau yang kolom biru ini test perform itu kok tiba-tiba Jakarta tinggi banget gitu. Itu kenapa ya? Iya. Kemarin itu ya di Twitter sempat mulai banyak engine data statistik, data yang merekap semua data. Jadi ditemukan bahwa 41% spesimen Indonesia itu berasal dari Jakarta. Dan sisanya baru tanda kutip dibagi-bagi ke daerah lainnya. Ini bukan berarti Jakarta egois atau menang sendiri atau apa ya. Entah kenapa kebijakannya pusat seperti itu. Dan kalau mau diberikan lagi, 41% spesimen yang satu, jadi 4.000 spesimen itu 41%-nya dipakai untuk Jakarta. Halo, putus-putus Mas. Putus-putus nggak? Lumayan. Putus nggak? Sekarang? Nggak. Gimana 41% itu adalah jadi Jakarta. kondisi sekarang ada 400 ribuan spesimen, 41% untuk Jakarta. Kalau mau dibuat rasio satu spesimen itu menghasilkan berapa positive cases, di Jakarta itu rasionya agak tinggi, unik banget, 1:10. 10:1, sorry. Jadi 10 spesimen itu menghasilkan 1 positif. Nah, non-Jakarta itu berapa? Hanya 1. Kemarin sempat ada dokter yang ngasih saya juknis sih. Sebenarnya di pusat itu ada juknis bahwa itu di tes swab 2-3 kali selama 2 hari, setelahnya tergantung kebijakan dokter sama rumah sakit masing-masing. Tapi kenyataannya beda sih. Kenyataannya di Jakarta itu penyumbang terbanyak tes dan spesimen. Jadi tes massalnya itu in a way ya, intinya adalah tes massal itu dilakukan sama pemerintah hanya di Jakarta. Jadi perbandingannya adalah kalau di Jakarta itu tiap 1 juta orang ada 1.700 orang dites. Nah kalau di non Jakarta itu cuma 300. Cuma berapa? Ya itu perbandingan yang sangat jomplang. Cuma 700 orang per 1 juta. Jakarta 1.700. Anjis. Iya.
Ya. Ini juga bisa mending bikin negara sendiri persebaran labnya tadi, persebaran lab dan mesin. Iya, ya mungkin itu juga sebenarnya alasannya macam-macam sih. Tapi kalau sampai rasionya spesimen 10 spesimen untuk mencetak satu positif itu aneh. Dan kemarin sih beberapa saintis, sosiolog sama epidemiologi Indonesia yang kritis nebaknya pemerintah menghabiskan spesimen itu untuk membuktikan tingkat rate kesembuhan kita tinggi 35%. Iya, nanti ada pembahasan. Nanti ada Kamil. Dulu Kamil pernah cerita ya, kalau di Eropa, di negara yang malah itunya nol. Apa? Beberapa negara ternyata bukan sama UK. Iya. Jadi mereka nggak ngetes orang buat sembuh gitu. Jadi orang yang dites itu yang orang baru aja. Habis itu kalau udah positif ya udah dianggap positif sampai ya klinisnya membaik gitu. Jadi dia nggak ngelobarin angka sembuh. Soalnya itu bukan syarat dari WHO gitu. Untuk menangani wabah nggak usah lapor kesembuhan nggak apa-apa gitu. Sebenarnya gitu. Oke, next. Iya. Disclaimer-nya ada yang mau komentar? Apa nih? Data are provisional. To analysis for the positive rate calculation. Nah ini nih. Positive rate sementara angkanya yang paling dekat dengan angka realnya itu adalah Jakarta ya, karena pusat testingnya di situ gitu. Untuk provinsi-provinsi lain datanya masih limited sebenarnya. Jadi angka-angka ini juga tidak terlalu reliable. Kemarin ada temanku nanya apa namanya Jawa Tengah baik gitu. Tahu dari mana baik? Karena apa namanya? Karena yang positif lebih rendah dari daerah lain. Terus aku tunjukin rankingnya. Jawa Tengah kan peringkat tengah gitu. Maksudnya dari mana nih gitu aku. Dia ini katanya Pak ininya orang gubernur orang gubernur entah dia ngomong sama siapa. Oh gitu, bisa jadi dong kalau ininya rendah, bisa jadi tesnya juga emang rendah kan gitu. Kan kayak di Aceh juga nggak ada kasus, di Jogja juga nggak ada kasus gitu. Karena mereka tesnya rendah. Coba diulik ini, aku kasih ini kan. Oh iya terus katanya langsung dia gitu, langsung kayak excuse. Katanya soalnya kebijakan pusat itu pembagiannya berdasarkan kasus gitu. Oh gitu ya. Terus ini Jawa Timur kenapa? Pembagian apa, sorry? Kenapa? Pembagian apa? Kasus. Iya, proporsinya itu tes ya? Iya, tesnya itu karena pembagian. Terus aku bilang, ini Jawa Timur tertinggi loh sekarang, kasusnya berapa hari. Tapi tesnya segitu doang gitu. Kayak gituin. Tesnya kok kenapa lebih bawah dari Jawa Barat? Jawa Barat ranking keberapa gitu. Terus ya kalau kebijakan pusat sih kita nggak bisa ini. Lah, apaan sih aku kayak... Iya. Ya, jadi emang sebenarnya sih seharusnya mulai ada jenis grafik kayak gini ya. Jadi untuk macam variabel tapi per provinsi gitu loh. Karena saya pribadi juga mulai agak terganggu sama beberapa pimpinan daerah yang atau ngevlog doang gitu loh. Ya, ada klaim diri bahwa dia sudah menangani secara baik gitu, tapi nggak ada indikator apanya gitu, nggak ada indikatornya, cuma 1-2 gitu, misalnya kesembuhannya tinggi, di daerah kita semua di daerah kita mulai hijau gitu, jadi apa ya, variabel-variabelnya dihilangin gitu, yang zonasi warna itu. Mungkin nggak tahu Mas, ada cara mengevaluasi data seperti itu? Ya mungkin dia nggak tahu atau emang karena yang di Oke, next kriteria ketiga nih. Wah, ini seru nih. Kriteria ketiga ini sebenarnya penurunan in the number of deaths confirmed probable case. Jadi penurunan kematian itu overall kayak gitu ya. Overall penurunan kematian dari yang udah konfirmasi positif dan yang terduga positif gitu. Jadi ini including PDP sama ODP. Soalnya kan. Jadi ini ngitungnya per minggu gitu ya Mas ya. Jadi dari Senin berapa, Jumat berapa dikurang, Jumat minus Senin gitu. Gitu ya. Sepahamku gitu. Jadi ini per tabul ininya, per batangnya itu menunjukkan tabulasinya. Nah ini kenapa Jogja nggak ada sama sekali tuh?
karena nggak ada yang mati, jadi nggak dihitung. Oke. Karena dipimpin sama Sultan orangnya banyak, pada takut sama dia. Oke, bercanda. Nah, di sini pun sebenarnya nanti kita masuk ke data dari lapor COVID ya. Di sini pun sebenarnya cukup aneh ya. Kayak ini contohnya nih. Ini data resmi, tapi kita nggak pernah dapat data ini di mana? Iya, ini aku tadi rada bingung sebenarnya kemarin tadi malam pas baca laporan WHO. Ini bagian yang aku rada bingung. Mungkin ya, jadi contohnya nih, kita ambil yang di mana? Contoh ambil yang Jakarta deh. Dari tanggal 25 sampai 31, ternyata proporsi meninggal dengan status PDP itu 191 orang dari total berapa nih? 170-an. Ini 90-an%. Ini artinya apa ya, Mil? Kan ini sebenarnya orang awam sih. Tambah angkanya besar harusnya malah bagus ya nggak sih? Karena ini dikurangin, bukan ya? Kayak perubahannya berapa banyak gitu. Pengurangannya berapa banyak. Nah, makanya aku sebenarnya bingung nih. Decline in the number of deaths among confirmed and probable case. Apa maksudnya nih per minggu itu jumlah kumulatif PDP? Aku nggak ngerti sih sebenarnya grafik ini. Coba mungkin Mas Kamil bisa bantuin. Nggak kan PDP ini kalau aku di dead aja kan PDP. Kalau aku salah kalau aku salah dibenerin ya. Nah ini cocoknya yang Jawa Barat nih. Contohnya yang Jawa Barat yang tengah ini ya. Jadi di periode 67 hari ini itu ada total populasi sekian yang meninggal kan? Yes. Dan jika di breakdown, yang meninggal karena statusnya positif itu 16. Yang meninggal karena statusnya PDB 148. Yang meninggal karena statusnya BP itu 36. Oke. Salah baca berarti. Apa di saat ya? Jadi kayak meninggal pas statusnya apa gitu. Pas statusnya apa ya itu. Kalau setelah meninggal baru ketahuan kayak nggak tahu deh cara masukinnya gimana. Nggak diganti ya? Nggak diganti kayaknya. Nah, ini juga kemarin aku di IGS kan statement, kasihan dong ODP PDP ini belum sempat ada beberapa yang belum sempat dirawat di RS keberuan meninggal gitu kan. Ya ada beberapa ngasih masukan ya belum tentu Kak, ada ya PDP yang udah dirawat gitu. Tapi yang paling sih yang ODP. Dia lagi isolasi di rumah tahu-tahu mati gitu kan. Kan gitu. Ya, itu di luar negeri banyak kejadian kan yang dikarantina di rumah. Banyak ya? Banyak kok. Tapi yang aneh lagi ini ini menimbulkan kontroversi di sosial karena ini kan kenapa banyak ODP dan PDP bahkan berapa kali lipat dari kan 50.000 kan sekarang kalau di nasional itu ODP plus PDP kan 50.000 padahal kasusnya 30 ribu iya kan hampir 2 kali lipat kan ya nggak nyampe lah 1,5 kali lipat gitu itu bikin konflik horizontal banget nggak sih jadi isunya yang dilempar dari orang-orang yang percaya ini konspirasi misalnya dari kelompok kecil itu adalah kok semuanya dianggap COVID sih gitu isunya itu kan ya nggak sih? Oh iya. Iya jadi ada yang meninggal. Masa hanya dengan aku nemu statement ini nih. Dia meninggal nggak hanya belum dengan kebukti uji klinis kok, gitu. Tanpa dites. Belum di ini kok belum dianggap positif kok. Kenapa harus ini semua harus pakai astronot untuk ini kan dia belum positif gitu. Itu kayak gitulah. Terus jadinya isunya bisik-bisikannya tuh ini karena ini ada duitnya nih. Ada yang bilang gitu kan karena ini ada duitnya, karena ini elit global, karena ini adalah apalah macam-macam kan. Jadinya banyak konflik seperti di Makassar, ada yang nyulik kan, ada yang nyulik jenazah, ada yang nolak rapid. Itu di Bekasi juga ada ya. Jadi menurutku apa ya masyarakat ya nggak sepenuhnya salah sih. Ini yang bisa disalahin sebenarnya kapasitas tesnya karena kapasitas tes rendah jadinya kayak gini nih gitu. Masalahnya bukan hanya penanggulangan wabah yang diituin tapi aku ngerti
pola pikir masyarakat aku ngerti sih. Kalau lihat data Jabarnya, jadi gini, ini 148 sama 38 PDP sama 3 ODP yang meninggal ini kan belum tentu udah dites swab kan. Yes. Dia cuma status terus dia meninggal kan. Yes. Yang mereka pasti mikir, ini pinter-pinternya WHO dan pemerintah aja nih gitu. menggolongkan 148 sama 36 menjadi bisnis gitu kan. Seolah-olah banyak, 1, 2 dibisniskan. Gitu. Padahal cuma 16 nih gitu kan ya. Iya. Aku coba belajar mereka ya. Yang meninggal di Jabar itu cuma 16 kok di 7 hari. Yang meninggal di Jakarta 7 hari kemarin cuma 16 kok gitu. Tapi yang dimakamkan secara COVID kok ada berapa puluh kali lipat gitu. 16 sama 100. Iya. Tapi kayaknya di laporan ini juga ditulis, Mas, bahwa PDP itu definisinya adalah orang yang sudah dites, sudah di-swab. Sudah di-swab. Ada tulisannya kok. Sudah di-swab, tapi hasilnya belum keluar atau hasilnya invalid. Itu seingat aku. Jadi itu yang membedakan PDP dan ODP. Kalau ODP mungkin dia ke dokter, dibilangnya mungkin kamu COVID, tapi dia belum swab. Bedanya ODP sama PDP itu, PDP sudah di-swab. Ada kok di paper WHO ini seingat aku. Jadi yang kasihan yang jadi dia ngasih tahu juga ke WHO-nya karena ini kan pengelompokan ini kan cuma ada di Indonesia aja. Yes. Jadi dia juga memberitahu bahwa PDP itu artinya apa, ODP itu artinya apa gitu. Makanya penulis ini sebenarnya lumayan nyinyir kok menurut aku. Dan dia itunya fondasi argumennya kali ya. Iya. Tapi in a way kasihan yang ODP ya? Iya, kalau ODP lebih kasihan sih menurut aku. Iya, yang ODP yang meninggal tuh ya. Iya. Oke. Coba lihat disclaimer. Ini masuk ke topik Jogja mau? Siapa yang mau bahas? Bahas bersama aja kali ya. Apa namanya? Ya itu tadi yang grafik dulu. Ini nggak cuma Jogja doang, ya cuman karena mungkin tadi WHO-nya ada Jogja, cuman kalau di apa sih ini lapor COVID ya? Di lapor COVID juga ada Riau yang kondisinya mirip-mirip gitu sama bahas dulu ya. Tadi soalnya Jogja kelihatan kosong soalnya. Bentar. Ini siapa yang mau mulai? Jogja ya. Rumah sakitnya apa? Sarjito ya? Kalau nggak salah. Iya. Salah satu labnya Sarjito ya. Iya. Ini data per 5 Juni. Ini berapa? 5 Juni. Di aku sebenarnya gambarnya buram, Mas. Jadi yang kuning itu total kematian terkait COVID. Jadi PDP ya. Kalau misalnya yang biru itu pasien yang sudah dilaporkan. Positif. Yang dilaporkan. Jadi PDP itu 3 kali lipat, lebih dari 3 kali lipat yang pasien positif COVID. Dan ini ada lapor COVID-19 mencoba ngelihat per daerah gitu ya, Mas? Yes. Iya. Ngebandingin jumlah kematian dari PDP dan kematian yang positif COVID. Oke. Next ya. Ini lebih jelas. Oke. Ada angka kematian terkait COVID-19. Ini Kalimantan, Sulawesi, Papua. Jadi aku sih ngeartiinnya bahwa ini ketimpangan. Jadi semakin PDP-nya tinggi, itu artinya semakin ada ketimpangan tes. Jadi orang tidak bisa mengakses tes. Karena PDP tinggi itu kan kalau misalnya memang benar PDP itu artinya orang yang di-swab, artinya dia sudah di-swab tapi ada permasalahan di antara sampelnya itu diambil sampai hasilnya keluar. Apa itu harus ditransport terlalu lama sampai lab, jadinya datanya tuh keluarnya 10 hari apa lama gitu, setelah itu pasiennya udah keburu sakit dan meninggal, atau misalnya di labnya ngantri gitu ya, jadinya udah nyampe, terus hasilnya kelamaan, pasien udah meninggal, atau mungkin pas udah dites karena kelamaan, ngantri, pas keluar hasilnya invalid gitu. Hasilnya invalid kan masuknya PDP juga tuh. Jadi ada kesalahan dalam labnya berarti, kenapa hasilnya bisa keluar invalid gitu. Kalau hasil invalid biasanya harus diulang lagi gitu. Invalid itu kalau di real time PCR biasanya hasilnya tuh pas di tengah-tengah. Jadi kayak ada ada value di mana dia nggak positif tapi dia juga nggak negatif. Threshold. Jadi biasanya kalau angka-angka ini ada di threshold, di perbatasan antara positif atau negatif, harus diulang swab testnya gitu. Dan kemungkinan bisa ada di angka threshold itu tuh berarti ya ada kemungkinan memang dari sananya seperti itu, atau ya memang ada sesuatu yang terjadi di antara
proses pengambilan sampel sampai akhirnya sampel Pengiriman. terdegradasi, RNA-nya nggak bisa dibaca gitu. Jadi jumlah kematian PDP tinggi itu artinya very bad news gitu ya Mas ya, apalagi disertai dengan jumlah yang meninggal sedikit gitu, jadi ada ketimpangan. Kalau misalnya di sini sih dilihat di Sulawesi Utara, Kalimantan Barat. Sulawesi Utara paling parah sih kali ya. Iya, 99% ya. 99% PDP berarti. Iya. Wow. Kalau Kalimantan Barat 27. Saya masih 0. Ini 100% malah PDP meninggal. Kita bayangin kan di Kalimantan Barat itu orang-orang nggak ada yang meninggal kok sama COVID gitu, atau di Sulawesi yang meninggal kok sama COVID, padahal apa gitu. Ada yang ngantri tapi nggak ketahuan resultnya kayak gimana. Yang ngantri banyak. Iya. Next. Dan ini lapor COVID mengakses ini di website Dinkes atau Pemprov masing-masing tiap provinsi nih. Tapi sama pusat nggak dilaporkan. Sama pusat ya. Ini digabungin. Iya, sama COVID, sama lapor COVID, sama lapor COVID di Getter, dilapor ke pusat, tapi sama pusat nggak dilaporkan. Dilaporkan pusat hanya 107, 41, 20%-an, 23%-an. Oke, next. Oke. Ini di Jawa nih. Sama next, kalau Jogja kelihatan kan. Jogja itu tadi kan 3 minggu. Iya. Tadi ketimpangannya jauh banget berarti. Ya. Ini kita turut lagi Jogja dari awal sampai terakhir, yang meninggal dalam status PDP ternyata ada 127 dibanding 8 mungkin kenapa angkanya rendah banget? Apa mungkin ini di luar 3 minggu berarti yang 127? Ini di luar 3 minggu. Kemarin ngelihat cuma 3 minggunya aja. Tirto ID sempat investigasi gimana aku lupa, sorry. Yang mana nih? Ada perbedaan prosedur. Kalau di Jogja gimana? Nggak tahu deh aku. Nggak ingat. Intinya kalau mati karena hasilnya tesnya apa gitu nggak dimasukin gitu loh. Emang pernah dibahas. prosedurnya beda. Iya, prosedurnya beda. Kalau misalnya salah satunya itu. Ya. Jadi apa ya? Jadi kayak kalau kita mengasumsi itu kayak diakal-akalin biar rendah aja gitu. Diakal-akalin protapnya gitu kan, protap di rumah sakitnya. Bisa jadi banget karena ini semua hasil investigasi atas fenomena yang buktinya nggak bisa dipastikan banget, cuma istilahnya isu-isu aja sih. Tapi jelas kan bahwa kuning ini lebih banyak daripada yang biru di semua tempat gitu. Iya. Dan yang ekstrim itu yang tadi kan ada Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, terus DI Yogyakarta, terus ini juga DKI Jakarta aja unik banget loh. DKI Jakarta tuh. DKI Jakarta, sorry ya. Iya. 2000. DKI Jakarta 2000. Berapa persen tuh berarti? Jadi 500.000 kayak 20%. 25%-an. Tapi angkanya coba lihat deh, 2.000 orang nggak ketahui. Ya gitulah. Nggak hasilnya nggak ada gitu. Kalau menurut WHO yang kuning ini dikategorikan kematian COVID nggak? Yes, sepaham. Iya ya. Masuk ya. Masuk. Makanya WHO ini kan memasukkan itu kan kematian plus itu. Kematiannya semua ini kan, tapi diwarnain beda dikit aja di tabelnya. Terus ini ya di Jawa kayak gini ini semua. Sama terus yang tadi di Riau. Yang di Sumatera. Riau sama Bengkulu yang warnanya hijau sama kuning kalau di peta. Berdasarkan kasus. Oh, Bengkulu yang tadi itu hijau ya, Mel ya? Hijau, Bengkulu. Sorry, yang ini ya. Aduh, ini kita kayak detektif nih. Yang ini kan? Tuh Riau, kuning tuh Riau. Lihat tuh. Kita lihat ya. Bengkulu hijau ya. Hijau, Riau kuning, Sulawesi. Ya. Kalimantan mana tadi? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Sama Kalimantan Utara kan? Mana sih West ya? West. Iya. Daerahku kuning kok aman gitu kan. Ternyata Iya. Memang itu gambar yang tadi bahaya banget sih sebenarnya, orang jadi sangat amat menggampangkan. Jadi warna-warna itu sebenarnya nggak bisa cuma ngelihat grafik itu doang tanpa analisa, lihat lebih dalam lagi PP-nya berapa, ininya berapa. Yes. Jadi konsep pewarnaan di peta itu adalah salah ya, karena cuma pakai variabel kasus atau kalau di Jawa Timur kan pakai ODP PDP juga sih, tapi
kapasitas tesnya, kepadatan penduduknya, kita kan nggak bisa tahu gitu. Jadi harusnya ada algoritma khusus yang bisa ngasih warna, bukan cuma berdasarkan kasus. Itu, menurutku begitu. Bukan berdasarkan satu variabel aja. Ini Satu warna, tapi harusnya algoritma ada dari beberapa macam variabel variabel yang dirumuskan di gitu. scoring, Nah, ya kayak sosial. Oke. harusnya warna itu kayak gitu. Next. Betul. Ini udah Ya, video kedua yang dan membahas ini. lumayan ya, bahasnya banyak ya. Kurang 7 menit ya. Nah, ini baru 10 lembar. Oh iya. Oke. Disclaimer. Oke, lanjut siapa yang mau bahas? Muti, gimana? Lanjut aja, Mas. Iya, planning, risk, and... Disclaimer dulu. Disclaimer ya? Oke, data-datanya itu diambil dari masing-masing provinsi dan cuman beberapa provinsi aja yang melaporkan data kematian PDP dan ODP. Dan tidak ada definisi yang jelas atas kasus. Oh, jadi PDP dan ODP itu definisinya berbeda-beda mungkin? Setiap provinsi, iya nggak? Bener nggak ini definisiku? Iya, bebas. Memang bebas. There is no definition of probable case yet in the national guidance. Jadi PDP dan ODP itu sendiri definisinya tidak terjelas gitu. Jadi interpretasi tiap provinsi ya. Nih, berdasarkan definisi WHO, probable case itu adalah orang yang sudah testing untuk COVID tapi hasilnya inkonklusif atau testing belum dilakukan. Could not be performed for any reason. Kok aku bingung ya jadinya? Nggak bisa dilakukan. Nggak bisa dilakukan. Intinya nggak kapasitas tesnya, aksesnya atau ini teknisnya nggak bisa dilakuin gitu, nggak nyampe gitu. Padahal dia berhak. Teknisnya tidak bisa dilakukan. Padahal dia berhak untuk dites kan. Yang berhak dites kan sebenarnya PDP kan. Ada PDP, ODP dan jadi PDP tracing itu belum di swab gitu ya Mas? Bisa ini banget. Jadi kembali lagi ya, berarti PDP belum tentu di swab ya? Iya, belum tentu. Pokoknya belum tentu aja, ya kan ya? Belum sih, menurutku belum. Atau belum di swab tapi hasilnya belum keluar. Itu masih PDP. Hitungannya. Kalau menurut Kemenkes gitu di paduan. Oke. Wow. Terus bingung. Jadi dari 3 kriteria itu tadi positive rate, 50% decline sama ini ya, kematian at least menurun gitu, semua no. Oke. Terus planning. Jadi berarti seharusnya kalau dari sisi kesehatan sama pandemi nggak ada normal, ya kan? Nggak ada ruang untuk Indonesia. Tidak ada ruang. Menyatakan dirinya lebih baik dari kemarin gitu Pak. Bahkan ini bulan yang paling buruk. Dan sesuai perkiraan sih ya, karena mulai puasaan kemarin kan kita udah lihat sendiri kan bahwa kebijakannya, orang-orangnya, kejadian-kejadiannya tuh ngarahnya ke minggu ini semua kan, kenaikan kasus dan kematian. Oke, terus ini adalah yang dilakukan dari WHO, rutinitas yang dilakukan di WHO, di capture rapat-rapatnya. Itu gugus tugas percepatannya. Sama ini ya, sama mungkin apa ini namanya? Penulisnya ya? Ini si Endang Wulandari ya. Nanti aku kepoin deh. Datang ke kita, Endang. Oke. Ini sampai ini ya. Dia sampai mau nunjukin bahwa ini loh agenda-agenda meetingnya tuh ini nih. Okay. Sama fotonya juga ditampilkan. Oke, terus next slide. Mungkin kita nggak terlalu nggak terlalu bahas ini, nggak menarik. Yang ini ya, ini kan dia. Oke, ini masalah laborat nih. Ya 5 menit bisa bahas. Testingnya kita tahu sering bahas bahwa ini ya, testing kita tuh kapasitasnya segini, ada disparitas antar daerah, terus tiap hari rataannya segini nih, 6.000 ya. Di bagannya tuh loh Mas, di tabelnya. Iya. Test performnya 6.000. Ini kan? Yes. Terus daily percentage-nya 5.000-an, 8 Juni. Terus tapi 7 hari terakhir
jumlah tesnya udah mulai naik 11 ribuan average-nya. Tapi jumlah orang di tes ini cuma di 6.000. Yes. Aku disclaimer-nya ada kan? Disclaimer atau penjelasannya bahwa yang itu tuh orang loh gitu. Jadi kebanyakan orang itu di tesnya lebih dari 1. Jadi angka tes tidak mencerminkan jumlah orang yang dites. Kayaknya ada kok. Di bawahnya peta kalau nggak salah. Oh ini kan note ini kan. Oh iya. Itu tadi note-nya. Ini kan? Oh ini note-nya. Okay. Note-nya di table. Bukan disclaimer tapi note. The number of tests. Submit tests more than once. Yeah. Yes. Jadi ini mereka tahu juga bahwa lebih dari sekali orang dites. Itu kenapa ada gap yang gede di antara spesimen sama orang baru yang dites gitu. Terus ini next ke ini peta ya Mas. Menarik petanya. Petanya menarik tuh. Menarik ya. Aku zoom in ya. Masih ada 2 menit kita bahas peta yuk. Ayo kita mau kemana? Okay. Jadi ini petanya persebaran. Jadi petanya ngelihat ini ya. Persebaran lab. Tambah biru, tambah banyak labnya, tambah merah itu labnya tambah sedikit. Nah, yang banyakan merah ya, kalau kita ngelihat sekilas daripada biru. Terus bagusnya itu dipecah lagi, alatnya apa aja dari setiap lab. Ada yang 3 alat yang dipakai, RT-PCR, JX, sama M2000. Ya, itu cuma masalah spesifikasi mesin aja. Intinya yang dilakukan sama-sama PCR, cuma yang satu otomatis, yang satu bisa ngambil banyak sampel, yang satu lebih sedikit sampelnya gitu. Jadi kalau misalnya yang GX sama M2000 itu kenapa cuma sedikit? Karena dia bukan alat-alat konvensional ya. Maksudnya kesehariannya sebelum COVID ini alat-alatnya kayaknya nggak dipakai buat real time PCR gitu. Mas Firsa, ini petanya kan kita perhatiin ya warnanya ya, merah sampai biru ya, kita perhatiin ya. Ini tuh sama persis polanya sama peta pertama kasus tadi loh. Peta pertama ya. Bengkulu merah ya. Sebentar ya. Oh iya, Papua aja di sini kan hijau nih. Dalam arti banyak loh mesinnya, ada berapa tuh? 10, 12 loh Papua. Jadi di peta pertama warnanya dibanding merah. Dibanding Bali yang cuma 2. Ini gimana ya? Cara bisa nanti aku capture selain ada polanya ya. Iya. Jadi di capture aja kan Mas. Terus ini ya Jogja. Papua aja kan itu merah, ya kan? Beda sendiri deh. Iya. Itu kebalik sama peta pertama, coba. Pokoknya yang peta pertama, Mas. Bisa nggak? Iya. Jadi peta ini ada perbalikan ya, benar. Jadi relasinya adalah tambah banyak labnya, tambah banyak mesinnya, tambah banyak kasusnya pun tambah banyak gitu.